Anda Muslim? Muslim. Apa yang Anda sembah? Ya ada. Kayak rembulan. Oh, kayak rembulan yang Anda sembah. Kenapa rembulan disembah? Ya kan ada wujudnya. Oh, wujudnya ada. Ada. Terus Anda kemarin sama saya nyentuh-nyentuh ziarah kubur maksudnya apa? Ya itu haram itu. Haram apa kamu? Ya kan apa ya batu yang disembah? Siapa yang nyembah batu kamu? Kan kamu yang Ya disembah. bocor, saya nyembah batu aja enggak. Gila edan. Yang namanya makom itu kan itu kan. Lah emang saya nyembah batu? Gila kamu. Ya kamu yang gila, masa si manusia Ya, disembah? aku yang lihat tadinya, kamu lihat kamu. Nah, yang nyembah siapa? Ya kan kamu. Ya kamu tahu nggak saya ke makam itu ngapain? Dan emang saya nyembah batu? Gila kamu. Ya kan dihadapkan. Hadapkan. Dihadapkan sampai yang kan disembah itu batu itu. Yang nyembah siapa? Ya sampai yang nyembah itu. Aduh. Jarak itu jarak aku butuh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah kali ini adalah ketika Kang Ujang diundang datang oleh Ustadz Yunus, seorang Ustadz bejat yang beraliran faham Syiah. Ustadz Yunus ini meyakini akan diperbolehkannya kawin kontrak, walaupun itu hanya dilakukan dalam waktu 1 jam saja. Dan yang lebih menyesatkan, dia mengajarkan para pengikutnya untuk menyembah seorang manusia suci dari negara Iran, yang disebutnya dengan nama Kiai Rembulan. Kiai Yunus ingin memberikan pemahaman tentang kebenaran faham yang dianutnya tersebut, dan Kang Ujang ingin meluruskan faham yang sangat menyimpang itu. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang Bustomi untuk meluruskan sang ustadz tersesat itu? Silahkan disaksikan kisahnya sampai akhir cerita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan setiap aksi Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Di sebuah perkampungan terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk ramainya suasana kota, datanglah Kang Ujang Bustomi di salah satu rumah yang ada di kampung itu. Kedatangannya adalah atas undangan Ustadz Yunus, seorang ustadz yang mengaku memiliki faham beraliran Syiah. Ustadz Yunus mengundang Kang Ujang Bustomi adalah bermula ketika dia mendengar tausiah Kang Ujang di sebuah media. Yang waktu itu, Kang Ujang menjelaskan tentang manfaat mulia dari melakukan ziarah kubur. Bahwa ziarah kubur itu adalah perbuatan yang akan menguatkan iman manusia. Karena dengan melakukan ziarah kubur, manusia akan menjadi teringat bahwa semua yang hidup pasti akan mati, yang akan menjadikan manusia senantiasa menjadi teringat akan Tuhannya. Namun ternyata, yang diajarkan oleh Kang Ujang Bustomi itu tidak sefaham dengan keyakinan Ustadz Yunus. Karena itulah dengan keangkuhannya, dia menelepon dan mengundang Kang Ujang Bustomi untuk datang ke rumahnya. Dia ingin memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama yang sesungguhnya. Dan diundang oleh sang Ustadz Yunus itu. Kang Ujang ternyata cukup merasa penasaran. Kang Ujang merasa ada hal yang tidak beres dari pemahaman dari sang ustadz. Karena sebab itulah Kang Ujang kemudian memenuhi undangan itu dan datang ke rumah Ustadz Yunus. Dan ketika Kang Ujang sampai di sana, ternyata dia diterima oleh 2 perempuan bercadar yang berpakaian serba hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Kang Ujang pun menyampaikan tujuannya, bahwa dia datang adalah atas undangan Ustadz Yunus
dan dia meminta untuk dipertemukan dengan dirinya. Namun dua perempuan itu mengatakan bahwa saat ini sang ustadz sedang beribadah, dan Kang Ujang diminta untuk menunggunya. Kang Ujang pun mencoba untuk bertanya kepada dua perempuan itu, siapakah mereka, dan siapakah juga sang Ustadz Yunus itu. Perempuan itu kemudian bercerita, mereka adalah istri kontrak dari Ustadz Yunus. Yang satu dikontrak 3 bulan dan yang satunya dikontrak hanya 3 jam saja. Mendengar perkataan sang perempuan, betapa terkejutnya Kang Ujang Bustomi. Bagaimana mungkin ada seorang mengaku ustadz yang faham tentang agama melakukan hal yang tidak bermoral itu? Bagaimana mungkin seorang suami istri yang seharusnya bersama sehidup semati hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat? Perempuan itu kemudian mengatakan bahwa Ustadz Yunus dan dirinya adalah orang yang berfaham aliran Syiah. Dan dalam alirannya, orang diperbolehkan melakukan kawin kontrak sekehendak hatinya. Yang penting di antara mereka ada saling menerima kesepakatan. Dan tidak hanya itu saja. Perempuan itu juga mengatakan bahwa mereka adalah juga aliran yang menyembah Kiai Rembulan. Sang Kiai Rembulan itu berasal dari negara Iran, dan semua pengikutnya pasti akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan. Mendengar kata-kata sang perempuan, Kang Ujang semakin menggelengkan kepalanya. Aliran Ustadz Yunus ini memang telah sangat jauh menyimpang. Kang Ujang pun kemudian meminta sang perempuan untuk memanggil Ustadz Yunus, yang sepertinya sudah selesai dalam ibadahnya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan sang ustadz yang mengundangnya itu. Kang Ujang kemudian berkata kepadanya, sebenarnya mengapa Ustadz Yunus mengundangnya untuk datang ke rumahnya? Ustadz Yunus mengatakan bahwa dia mendengar ceramah Kang Ujang Bustomi yang mengajarkan ziarah kubur. Baginya, ziarah kubur itu adalah perbuatan musyrik. Menurutnya, ziarah kubur itu menyembah batu di atas makam, dan itu adalah perbuatan yang menyekutukan Tuhan. Kang Ujang pun berkata bahwa ziarah kubur tidak menyembah batu, apalagi menyembah orang yang terpendam mati di hadapannya. Ziarah kubur adalah untuk mendoakan orang-orang yang telah mati itu. Adapun mengapa datang ke kuburan, semata hanyalah untuk agar bisa lebih husuk saja. Bahwa ketika kita datang ke pemakaman dan mendoakan seseorang yang telah mati itu, kita akan lebih bisa husuk dalam menjalankannya. Karena kita bisa menyaksikan langsung tempat pemakaman dari orang yang kita doakan itu. Apalagi, orang-orang meninggal yang kita doakan itu adalah para hamba-hamba Allah yang mulia. Selain itu, dengan kita datang berziarah kubur, manusia akan melihat banyak orang mati yang dikubur di sana. Dan tentunya hal tersebut bisa dijadikan pelajaran bahwa setiap orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Bahwa manusia itu pasti akan dibangkitkan lagi setelah kematian. Dan agar manusia bisa bahagia setelah dibangkitkan, manusia kemudian berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan, yaitu dengan menyembah Allah dan menjalankan semua hal yang diperintahkan. Namun Ustadz Yunus tetap keras kepala. Dia tetap meyakini bahwa ziarah kubur itu adalah menyembah batu, dan itu adalah perbuatan musyrik yang menyekutukan Tuhan. Kang Ujang berkata, justru Ustadz Yunuslah yang musyrik. Bagaimana mungkin Ustadz Yunus menyembah Kiai Rembulan, yang adalah juga seorang manusia ciptaan Tuhan? Ustadz Yunus berusaha membenarkan keyakinannya, bahwa Kiai Rembulan itu adalah manusia suci dari Iran. Dia memiliki karomah suci yang tidak dimiliki semua manusia. Dan alirannya meyakini bahwa dengan menyembah orang seperti itu, sama halnya dengan menyembah Tuhan Sang Pencipta. Ustadz Yunus juga berkata, dia meminta Kang Ujang untuk masuk ke dalam aliran Syiah yang diyakininya. Alirannya itu menjanjikan kebahagiaan yang tidak ada di dalam aliran yang lain. Termasuk ajaran yang memperbolehkan kawin kontrak yang menyenangkan. Bahkan sang ustadz meyakinkan bahwa hanya orang yang masuk ke dalam alirannya saja yang akan bisa masuk ke dalam surga. Dan mendengar pemahaman Ustadz Yunus yang demikian,
Kang Ujang berusaha untuk berargumen untuk meluruskan. Akan tetapi, Ustadz Yunus ternyata malah marah. Dia meminta Kang Ujang Bustomi untuk tidak mencampuri urusannya. Namun Kang Ujang tidak bisa tinggal diam. Dia harus menyadarkan Ustadz Yunus. Dia merasa, pikiran sang Ustadz telah tercuci kekuatan ilmu gaib. Selain itu, Kang Ujang juga ingin menyadarkan para perempuan yang terkena pengaruh faham sesat Ustadz Yunus. Dan karena itulah kemudian terjadi cekcok di antara mereka. Sehingga pada akhirnya, Ustadz Yunus ingin menghajar Kang Ujang Bustomi dan mengusir pergi dari rumah. Sang ustadz sesat itu pun akhirnya roboh di lantai rumahnya. Ilmu hikmah luar biasa yang dimiliki Kang Ujang telah membuat sang ustadz pingsan tak berdaya. Dan pada akhirnya, berakhirlah riwayat sang ustadz Yunus yang menyesatkan itu. Kang Ujang juga berusaha menghancurkan ilmu hitam yang ada dalam tubuhnya. Kang Ujang berharap pelajaran yang diberikan itu bisa membuka mata hatinya, bahwa ajaran agama itu tidak boleh dilakukan sesuai kehendak nafsu pribadinya. Ajaran agama itu adalah ajaran suci, dan harus diamalkan dengan rujukan dalil yang syahih, dan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka setelah berhasil menumbangkan Ustadz Yunus, Kang Ujang Bustomi kemudian menemui dua perempuan yang menjadi istri kontrak dari Ustadz sesat itu. Kang Ujang Bustomi berkata bahwa kawin kontrak yang dilakukannya itu hanyalah sebuah modus saja, yang semata hanya dimanfaatkan oleh para oknum tertentu untuk bisa melampiaskan nafsu bejatnya. Seharusnya sang perempuan itu bisa berpikir, mana mungkin ajaran suci dari Tuhan mengizinkan manusia untuk berhubungan sakral dengan pasangan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Pada awalnya memang, Nabi yang mulia pernah mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan nikah kontrak dengan pasangan, yang tentunya juga dilakukan sesuai syariat yang ditentukan. Itu dilakukan
adalah di waktu para sahabat berjihad ke tempat yang jauh, dan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga dalam keadaan seperti itu, para sahabat diizinkan nikah kontrak, karena sangat lama tidak bisa bertemu dengan istrinya. Akan tetapi, setelah di masa itu, Nabi yang mulia kemudian bersabda, bahwa sangat dilarang umatnya untuk melakukan nikah kontrak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangnya. Dan karena itulah Kang Ujang ingin meyakinkan kepada dua perempuan itu, apapun motifnya, janganlah sekali-kali melakukan nikah kontrak itu lagi, karena Allah akan mengganjarnya dengan api neraka. Namun dua perempuan itu sepertinya juga telah dikuasai iblis dalam tubuhnya. Dua perempuan itu masih meyakini bahwa kawin kontrak itu hal yang dibenarkan, karena telah memberikan kesenangan kepada orang yang melakukannya. Dan melihat sang perempuan yang masih keras kepala, Kang Ujang pun kemudian mengambil keputusannya. Dia menghajar sang perempuan dengan ilmu hikmahnya. Setelah itu, Kang Ujang berusaha menghancurkan ilmu-ilmu iblis yang menguasai jiwa dari mereka. Dan setelah itulah semuanya menjadi terang benderang. Dua perempuan itu kemudian tersadar dan menyesali semua yang telah dia lakukan. Mereka pun kemudian bersyukur dan berterima kasih kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa mereka telah dibebaskan dari pengaruh ajaran sesat dari Kiai Yunus. Dan dia berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia mengampuni dosa-dosa yang dilakukannya. Dan tentunya kisah ini bisa menjadikan pelajaran bagi semuanya, bahwa jika kita menjalankan ajaran agama, seharusnyalah dipastikan bahwa itu sesuai ajaran dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga niat tulus kita untuk beribadah kepada Tuhan tidak bisa diselewengkan oleh setan yang menyesatkan. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif di channel yang kami sajikan ini. Dan tentunya kami berharap kisah ini bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.